Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Alessandro Del Salomo dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Hari ini saya mau mempresentasikan mata kuliah Pancasila dengan tema Pancasila sebagai ideologi. Dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah AMD HEP STM Kes IPU ASEAN Engineering. Saya akan mulai dengan gambar Pancasila. Ya, ini adalah gambar dan sila kelima dari Pancasila. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila yang pertama yaitu seperti yang disampaikan oleh mantan Presiden pertama Indonesia Soekarno, bahwa Pancasila adalah asas bernama yang mampu membuat semua kelompok masyarakat di Indonesia ini bersatu dan menerima asas tersebut. Yang kedua, Adnan Budi Nasution pada tahun 1995 mengemukakan bahwa telah terjadi perubahan fungsi asli Pancasila, walaupun mendapat julukan sebagai filsafat atau buah pilar yang mendalam. Pancasila sebenarnya dimaksud sebagai sarana demokrasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila menjadi ideologi yang unik hanya dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari ideologi yang lainnya. Yang ketiga, negarawan Notonegoro mengungkapkan Pancasila sebagai filsafat. Pancasila adalah ideologi yang komprehensif, mencakup semua aspek. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila itu bersifat masif dan bisa diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Di masa pemerintahan Orde Baru, bahkan Pancasila menjadi monopoli politik. Pancasila sebagai ideologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai cita-cita negara dan sebagai nilai integratif bangsa. Pancasila sebagai cita-cita negara yaitu adalah nilai dalam Pancasila diimplementasikan sebagai tujuan dan cita-cita dari penyelenggaraan pemerintah negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arah dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan sebagai nilai integratif bangsa, yaitu sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Yang ini adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi, dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mempersatukan bangsa. Mempersatukan bangsa itu sama aja dengan memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita. Menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila. Yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia sekaligus memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir yaitu adalah menyoroti kenyataan yang ada mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang tergantung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai dasar. Artinya, sila-sila Pancasila bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Sebuah nilai mendasar yang relatif, tetap, dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental. Artinya, Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan nilai-nilai penjabarannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dan yang terakhir nilai praktis. Artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dan kehidupan sehari-hari. Perwujudan nilai instrumental dalam bentuk nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Dalam perwujudan nilai praktis bersifat abstrak, misalnya saling menghormati, bekerja sama, dan kerukunan antar sesama. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu saling mencakup. Dan ada 5 Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama,
sebagai dasar negara. Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental. Dengan demikian, Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam ideologi bangsa. Yang kedua, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, artinya kedudukan paling tinggi dalam penyusunan aturan-aturan di Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai pandangan hidup. Nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, nilai Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya merupakan kristalis nilai budaya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai perjanjian leluhur bangsa. Pancasila lahir dari hasil musyawarah. Oke, kita lanjut. Dimensi Pancasila sebagai ideologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi realita. Artinya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real berakar dan hidup dalam masyarakatnya bangsanya, yaitu mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat di mana ideologi itu muncul untuk pertama kalinya. Yang kedua, dimensi idealisme. Artinya kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. Yang terakhir adalah dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan. Sekarang ini adalah tipe-tipe ideologi. Tipe-tipe ideologi, ada ideologi tertutup dan mereka itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Cita-cita sebuah kelompok, bukan cita-cita yang di hidup masyarakat. Yang kedua, bersifat totaliter. Yang ketiga, tidak ada keanekaragaman. Yang keempat, rakyat dituntut memiliki kesetiaan total pada ideologi mutlak, konkret, nyata, keras, dan total. Itu adalah ideologi tertutup. Dan sedangkan yang terbuka adalah merupakan kekayaan rohani, budaya, dan masyarakat. Yang kedua, diciptakan oleh negara, tapi digali dari budaya masyarakat. 3. Isinya tidak instan atau operasional, sehingga tiap generasi boleh menafsirkannya. 4. Menginspirasi masyarakat untuk bergantung jawab. Pancasila juga menyangkut Pancasila dan agama. Yang pertama, pembedaan, tetapi terhubung. Bukan separatisme, sebab separatisme berhubung kepada isolasi. Yang kedua, merupakan civic religion, yakni pemisahan yang tanpa saling mengingkari. Oke, sekian presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.